Halo semuanya, pernahkah Anda bertanya-tanya, di balik pintu rumah yang tampak damai, badai apa yang mungkin sedang terjadi secara diam-diam? Kehidupan ini memang rumit, dan terkadang luka terdalam tidak datang dari musuh yang jauh, melainkan dari orang-orang terdekat. Orang-orang yang pernah kita percayai, yang pernah kita cintai. Ada penderitaan yang tidak terlihat dari luar, tidak berupa darah atau air mata, tetapi menggerogoti jiwa dari dalam, membuat orang diam-diam menerimanya. Dan penerimaan itu seringkali lebih tragis daripada perlawanan. Hari ini, saya ingin menceritakan kepada Anda sebuah kisah seperti itu. Sebuah kisah yang saya yakini akan membuat Anda banyak berpikir tentang nilai kebenaran dan tentang apa yang bisa ditanggung seseorang dalam diam. Ini adalah kisah tentang seorang wanita, tentang fitnah yang harus ia tanggung, yang dimulai pada hari yang tampak biasa saja. Konflik keluarga, sebuah tema yang abadi. Namun, kisah ini memiliki awal yang sangat menyakitkan. Sore itu, sinar matahari keemasan membentang di seluruh halaman. Citra Lestari sedang dalam diam menyirami barisan mawar di depan beranda rumah, dengan hati-hati menyingkirkan setiap daun yang layu. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa di dalam rumah, dua wanita lain sedang menenun jaring tak terlihat untuk menjebaknya. Ibu Ratih, ibu mertua Citra, dan Ibu Puspita, kakak dari suami Ibu Ratih, sedang duduk menikmati secangkir teh, tetapi percakapan mereka sama sekali tidak tenang. Wah, jadi menantu sekarang enak sekali ya, Kak Puspita, kata Ibu Puspita dengan nada menyindir, melirik ke arah beranda tempat Citra sedang membungkuk merawat tanaman. Ibu Ratih hanya tersenyum tipis. Senyum yang penuh makna, lalu menghela napas panjang, memulai cerita yang sudah ia siapkan di kepalanya. Aduh Kak Puspita, ada masalah ini yang membuat saya resah beberapa hari ini. Kemarin saya meletakkan 30 gram emas di lemari, tapi hari ini sudah tidak ada lagi. Ibu Ratih berbicara dengan penuh arti, matanya sesekali melirik ke arah Citra melalui jendela. Ibu Puspita, yang sudah lama berprasangka buruk terhadap Citra, mendengarnya seolah menemukan emas, langsung meninggikan suaranya, dengan nada penuh kebencian. Apa? 30 gram emas? Siapa yang berani sekali? Di rumah ini selain menantumu, siapa lagi? Menantu zaman sekarang memang berani. Uang mertua pun berani diambil. Benar-benar seperti kacang lupa kulitnya, memelihara ular dalam rumah. Suara Ibu Puspita, yang tajam menembus kaca jendela, dan menusuk telinga Citra seperti jarum tajam. Dia terkejut, teko penyiram di tangannya sedikit goyah, tetapi kemudian dia perlahan meletakkannya. Citra tahu semua tatapan curiga, semua tuduhan, kini tertuju padanya. Dia masuk ke dalam rumah, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, tetapi berusaha keras agar tidak menetes. Saya benar-benar tidak mengambilnya, kata Citra pelan. Suaranya bergetar seperti benang yang akan putus. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali, mencoba membela diri, tetapi kata-katanya seolah tenggelam dalam amarah Ibu Puspita dan keheningan setuju dari Ibu Ratih. Ibu Puspita tidak peduli dengan pembelaan lemah itu. Dia menghentakkan kakinya ke lantai, menunjuk lurus ke wajah Citra. Tidak mengambil, lalu emasnya terbang kemana? Atau tumbuh sayap sendiri dan terbang? Kamu masih berani menyangkal? Saya beritahu kamu, orang seperti kamu yang suka mencuri kecil-kecilan tidak bisa diterima. Di mata Citra, segalanya tiba-tiba menjadi kabur. Dia merasakan kepedihan yang luar biasa, ketidakberdayaan yang menyesakkan. Dia menoleh ke ibu mertuanya, Ibu Ratih hanya memalingkan muka, seolah-olah dia juga percaya pada tuduhan itu, tanpa satu kata pembelaan, tanpa tatapan simpati. Ibu Puspita terus berteriak. Baik, karena tidak berani mengaku, harus ada bukti. Berlututlah di depan altar leluhur dan bersumpah. Bersumpahlah kamu tidak mengambil uang itu. Jika kamu tidak mengambilnya, biarlah langit dan bumi yang menghukum. Fitnah itu seperti batu besar yang menekan dada Citra. Dia tidak melawan, tidak ada lagi kata-kata pembelaan. Mungkin pembelaan saat ini hanya sia-sia. Air mata jatuh deras di pipinya yang tirus, Citra perlahan berlutut di depan altar leluhur, menundukkan kepalanya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah seluruh dunia memunggunginya,
merasakan kepuasan yang luar biasa dari mata berapi-api Ibu Puspita dan kepuasan tersembunyi yang aneh dalam tatapan Ibu Ratih. Dia berlutut di sana, dalam diam menerima hukuman fitnah pertama dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa ini hanyalah awal dari serangkaian hari-hari tragis yang panjang di hadapannya. Setelah badai yang menerpa Citra, suasana di rumah menjadi berat dan suram. Citra masih duduk diam, matanya bengkak, air matanya sudah kering tetapi rasa sakitnya masih utuh. Ibu Puspita sudah pulang, menyisakan Ibu Ratih. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya duduk diam. Sesekali melirik Citra dengan tatapan yang masih sedikit curiga, meskipun di dalam hatinya ada rasa tidak nyaman yang samar-samar menyelinap. Tepat pada saat itu, suara sepeda motor yang familiar terdengar di halaman. Itu adalah Bima, suami Citra. Kembali ke rumah setelah seharian bekerja keras, ia masuk dengan senyum cerah, membawa serta semangat seorang pria yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Melihat istrinya duduk diam dan ibunya juga termenung, Bima merasakan ada sesuatu yang aneh. "Ibu, sayang, aku pulang," sapa Bima. Lalu ia menoleh ke ibunya, tersenyum cerah. "Oh ya, Bu, aku baru saja menyelesaikan pesanan besar, benar-benar beruntung. Proyeknya disetujui dengan cepat. Dan Bu, uang yang Ibu pinjamkan untuk membeli bahan bangunan bulan lalu, bulan depan akan segera aku kembalikan. Aku sudah hitung dengan cermat, bulan ini pasti cukup untuk mengembalikan uang Ibu, bahkan ada sisa sedikit untuk mengurus rumah." Bima berbicara dengan santai, tidak menyadari bahwa kata-kata yang baru saja ia ucapkan telah menciptakan kejutan besar bagi Ibu Ratih. Wajah Ibu Ratih tiba-tiba menjadi pucat, matanya terbelalak kaget, tangannya yang memegang cangkir teh sedikit bergetar, hampir menumpahkan teh panas. Puluhan juta rupiah, jumlah yang sama dengan yang dituduhkan kepada Citra telah dicuri. Sekarang semuanya menjadi jelas. Ternyata uang itu tidak hilang, melainkan ia pinjamkan kepada Bima untuk membeli bahan bangunan. Dia telah lupa, benar-benar lupa. Bima melihat ibunya tiba-tiba terdiam. Wajahnya bingung, lalu bertanya, "Ibu kenapa? Ibu tidak enak badan?" Citra, yang saat itu mendengar Bima menyebutkan soal uang, jantungnya serasa berhenti berdetak. Dia tahu kebenaran telah terungkap, perasaan campur aduk antara lega dan sedih meluap. Dia mengangkat matanya menatap Bima, lalu menatap Ibu Ratih. Tatapan Ibu Ratih saat ini bukan lagi kecurigaan, melainkan kebingungan dan rasa malu yang luar biasa. Ibu Ratih tergagap. "Ah, tidak. Ibu tidak apa-apa. Hanya sedikit terkejut." Dia menghindari tatapan Bima lalu diam-diam melirik ke arah Citra. Dia melihat Citra menundukkan kepalanya, mencoba menahan emosi. Di dalam hatinya, rasa bersalah mulai muncul. Dia telah salah paham terhadap menantunya secara serius. Dia telah memfitnahnya, membiarkannya menanggung kata-kata kasar, bahkan menyuruhnya berlutut di depan altar leluhur untuk mengakui dosa yang tidak pernah ia lakukan. Masalahnya sekarang ada pada Ibu Ratih. Dia tahu dia salah, benar-benar salah, tetapi harga diri sebagai seorang ibu mertua, sebagai orang yang lebih tua di rumah, tidak memungkinkannya untuk dengan mudah meminta maaf. Permintaan maaf saat ini terasa begitu berat, begitu sulit untuk diucapkan. Dia merasa canggung, sangat bingung, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Bima tentang apa yang baru saja terjadi, bagaimana dia bisa menghadapi Citra setelah semua yang terjadi. Citra melihat kecanggungan ibu mertuanya, dan melihat wajah suaminya yang polos tanpa mengetahui apa-apa, ia memutuskan untuk menelan semua air matanya. Dia tidak ingin Bima khawatir, tidak ingin dia menyaksikan keretakan dalam keluarga, dan terlebih lagi tidak ingin dia menanggung lebih banyak tekanan dari konflik yang tidak perlu ini. Dia hanya menggelengkan kepalanya pelan seolah ingin mengusir air mata yang hendak jatuh dan tetap diam. Rasa sedihnya masih ada, sangat dalam, tetapi ia memilih untuk menyembunyikannya, tidak membiarkan Bima melihatnya. Dia tidak ingin menjadikan Bima sebagai penengah, sebagai orang yang harus menyelesaikan kekacauan ini. Ibu Ratih tetap tidak mengatakan apa-apa lagi tentang uang yang hilang atau fitnah terhadap Citra. Dia hanya mengalihkan pembicaraan.
mencoba menciptakan suasana senormal mungkin, tetapi di matanya, kebingungan dan kecanggungan masih terlihat jelas. Sementara di dalam hati Citra, rasa sedih dan sakit hati masih membara, seperti luka yang belum sembuh. Meskipun kebenaran terungkap secara tak terduga, dia hanya bisa diam, tidak menyalahkan, tidak mengeluh. Kesedihan itu hanya ditanggungnya sendiri. Di saat paling sepi dan pilu ketika berlutut di depan altar leluhur, pikiran Citra seperti film yang diputar lambat, tanpa sadar kembali ke masa-masa indah di masa lalu, kekenangan manis yang kini seolah hanya menjadi penyesalan yang tak Itu adalah kenangan tentang cinta pertamanya, tentang satu-satunya pria yang pernah ia percayai dan cintai sepenuh hati, Bima. Citra dan Bima. Dua nama itu telah terikat sejak mereka masih sangat kecil. Mereka bukan hanya sepasang kekasih, tetapi juga sahabat terdekat, tumbuh bersama di jalan desa yang berkelok-kelok, di bawah naungan pohon beringin tua. Di siang hari musim kemarau yang terik, mereka bersama-sama berlarian di pematang sawah, menangkap kupu-kupu, memetik bunga liar. Bima selalu menjadi pelindung Citra, menjadi sandaran yang kokoh setiap kali gadis kecil yang lemah itu diganggu atau diintimidasi oleh teman-teman sebayanya. Sedangkan Citra, ia selalu menganggap Bima sebagai kakak laki-laki, seorang sahabat karib, satu-satunya orang yang mengerti hal-hal yang tidak bisa ia ucapkan. Perasaan mereka tumbuh begitu saja, alami seperti napas, jernih dan polos seperti langit musim panas. Seiring berjalannya waktu, perasaan murni itu perlahan berubah. Citra mulai merasakan jantungnya berdebar kencang setiap kali Bima tersenyum, setiap kali ia tanpa sengaja menyentuh tangannya saat mereka bersepeda bersama ke sekolah. Dan Bima, ia tidak lagi memandang Citra sebagai adik kecilnya. Tatapannya padanya mengandung lebih dari sekadar perhatian. Ada sedikit kegugupan, sedikit kelembutan yang hanya dimiliki oleh orang yang sedang jatuh cinta. Sore hari sepulang saling bercerita tentang segala hal di dunia. Mereka berbicara tentang mimpi, tentang masa depan, tentang hal-hal terkecil dalam hidup. Dan dalam momen-momen itu, tanpa perlu kata-kata, mereka berdua tahu cinta telah mengetuk pintu hati mereka, sebuah cinta yang manis, romantis seperti dalam dongeng. Kemudian suatu hari, di bawah pohon delima yang sedang berbunga merah di halaman sekolah, Bima memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Citra, panggilnya, suaranya sedikit canggung, tetapi matanya sangat mantap. Aku tidak ingin kita hanya berteman lagi. Aku mencintaimu, maukah kamu menjadi pacarku? Pernyataan cinta itu sederhana, tidak muluk-muluk, tetapi membuat hati Citra meledak dalam kebahagiaan. Dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk berulang kali. Air mata terus mengalir karena terharu. Momen itu, di bawah sinar matahari sore keemasan dengan kelopak bunga delima yang berguguran, adalah salah satu kenangan terindah dalam hidup Citra. Itu adalah janji untuk masa depan cerah yang selalu ia impikan. Jika saja hanya ada cinta dan kebahagiaan yang melimpah, mereka berpegangan tangan erat, merasakan kehangatan menyebar, percaya bahwa cinta mereka akan cukup kuat untuk mengatasi segalanya. Namun kebahagiaan tidak pernah bertahan lama. Ketika Bima dengan berani berbicara dengan ibunya tentang niatnya untuk menikahi Citra, saat itulah rintangan pertama dan terbesar muncul. Sebuah rintangan yang tidak pernah mereka duga. Ibu Ratih, Ibu Bima, menentangnya dengan sangat keras hingga membuat keduanya terkejut. Tidak boleh, Ibu Ratih memukul meja dengan keras. Suaranya tegas tanpa kompromi. Ibu tidak setuju. Sama sekali tidak. Baik Bima maupun Citra tercengang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka mencoba menanyakan alasannya, tetapi Ibu Ratih hanya mengulangi kalimat yang sama, tidak boleh ya tidak boleh, tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Masalah ini tidak bisa dibicarakan lagi, Ibu sudah bilang tidak ya tidak, katanya singkat, tanpa argumen yang meyakinkan, tanpa alasan yang masuk akal, hanya penolakan mentah-mentah yang dingin. Hal itu membuat keduanya sangat sedih dan kecewa. Cinta mereka yang tampak begitu kuat, kini harus menghadapi tembok tak terlihat namun kokoh, sebuah rintangan dari orang terdekat yang tidak bisa mereka pahami. Penolakan keras dari calon ibu mertuanya menanamkan kesedihan dan penyesalan yang mendalam di hati Citra. Dia tidak mengerti mengapa,
Dia telah berusaha untuk hidup dengan baik, berbakti kepada orang tua, sopan kepada orang yang lebih tua. Mengapa Ibu Ratih tidak menerimanya? Bima juga tidak kalah sedih. Ia telah mencoba membujuk ibunya berkali-kali tetapi sia-sia. Setiap kali menyebutkan tentang pernikahan, Ibu Ratih menjadi lebih marah dan lebih tegas dari sebelumnya. Cinta masa muda yang manis dan romantis tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit, sebuah rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Dan itulah awal dari serangkaian hari-hari penuh gejolak di kemudian hari dalam kehidupan Citra. Suasana di rumah menjadi begitu berat. Bima, meskipun seorang pria yang kuat, tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan kekecewaannya ketika ibunya dengan tegas menolak Citra. Dia telah berusaha keras untuk meyakinkan Ibu Ratih, tetapi tampaknya semua kata-katanya tidak cukup untuk meluluhkan hati ibunya yang telah membeku. Mengetahui Citra juga sama sedihnya, dia tetap berusaha untuk terlihat tegar, tidak ingin Bima semakin khawatir. Keadaan terus berlanjut seperti itu sampai Nenek Utami, Nenek Bima, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun sudah tua dan lemah, mata neneknya masih sangat tajam. Dia melihat kesedihan di mata cucunya, kesedihan yang coba disembunyikan Citra, dan juga ketegangan yang selalu ada antara Ibu Ratih dan pasangan muda itu. Dia tahu jika terus seperti ini, rumah ini cepat atau lambat akan hancur. Suatu malam, setelah makan malam, ketika semua orang masih berkumpul, Nenek Utami angkat bicara, suaranya lemah tetapi penuh wibawa. Kalau ada masalah, bicarakan saja langsung padaku, kamu Bima. Kamu menantu, dan kamu juga Ratih. Kalau terus diam seperti ini, kapan akan selesai? Nenek sudah tua tapi masih waras. Nenek lihat rumah ini akhir-akhir ini aneh sekali. Kalau ada masalah, ceritakan semuanya pada nenek. Kata-kata Nenek Utami seperti pisau yang memotong udara yang kental. Ibu Ratih terkejut lalu menatap Citra dengan tatapan yang masih penuh ketidaksenangan. Dia berdeham, seolah mendapat kesempatan untuk mengungkapkan semua yang terpendam di hatinya. Begini Bu, saya sebenarnya tidak mau banyak bicara, tapi saya benar-benar tidak bisa menerima Citra ini sebagai menantu saya. Latar belakang keluarganya sangat berbeda dengan kita. Saya lihat dia terlalu miskin, tidak sepadan, dan ada gosip tidak baik tentangnya. Ibu Ratih berhenti sejenak, melirik Citra dengan tatapan penuh makna. Citra mendengar perkataan ibu mertuanya dan menundukkan kepala, hatinya terasa seperti diremas. Dia tahu gosip yang dimaksud Ibu Ratih, yaitu desas-desus jahat tentang hubungannya dengan direktur di pabrik jahit, kata-kata yang telah coba ia abaikan selama ini. Mendengar ibunya berkata demikian, Bima tidak bisa menahan diri lagi. Dia tahu inilah saatnya dia harus membela gadis yang dicintainya. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap ibunya dengan tatapan mantap. Ibu, kalau ibu bicara soal latar belakang keluarga, saya terima, tapi soal gosip tidak baik tentang Citra, saya harap ibu jangan mudah percaya kata orang luar. Bima berdiri, suaranya terdengar kuat dan tegas. Ibu bilang dia bekerja di pabrik jahit milik Pak Suryo dan punya hubungan dengan direktur di sana. Bu, beliau itu paman kandung Citra. Paman yang sudah merawat Citra sejak kecil, menyekolahkannya, mengajarinya menjahit. Ibu dengar dari siapa sampai salah paham begitu? Paman sangat menyayangi Citra seperti anak kandungnya sendiri, membantu Citra dalam pekerjaan adalah hal yang sangat wajar. Masa ibu lebih percaya gosip jahat tanpa dasar dan malah mencurigai menantu sendiri? Kata-kata Bima seperti sember air dingin yang disiramkan ke wajah Ibu Ratih. Dia tercengang. Matanya terbelalak menatap Bima. Gosip yang ia jadikan alasan untuk menolak, kebohongan yang mungkin ia dengar sepintas lalu ia bumbui sendiri, kini dibongkar oleh Bima dengan begitu telanjang. Wajahnya seketika berubah, dari kesal menjadi bingung lalu terkejut. Dia tidak menyangka Bima mengetahui semuanya dengan begitu jelas dan begitu terus terang. Semua alasan yang ia berikan untuk menolak seolah runtuh. Citra yang duduk di sana merasakan kelegaan yang luar biasa, air matanya kembali mengalir, tetapi kali ini adalah air mata haru dan terima kasih. Dia mengagumi Bima, mengagumi keberanian dan ketegasannya. Dia tidak hanya mempercayainya,
tetapi juga memahami segalanya dan tidak ragu untuk membelanya di depan seluruh keluarga, di depan fitnah kejam. Tatapannya pada Bima penuh dengan cinta dan kekaguman. Bima melanjutkan, suaranya tetap mantap. Tentang latar belakang keluarga, saya tahu Citra bukan dari keluarga kaya, tetapi keluarga Citra memperlakukan saya dengan tulus, menyayangi saya seperti anak kandung sendiri. Saya tidak pernah merasa mereka perhitungan dengan saya. Yang terpenting, Citra adalah gadis yang baik, rajin, dan tahu bagaimana mengurus keluarga. Ibu terus mengatakan latar belakang keluarga berbeda. Apa ibu mau saya menikah dengan orang yang tidak saya cintai, hanya karena status sosial? Nenek Utami yang sejak tadi hanya diam mengamati, mengangguk pelan. Tatapannya pada Bima penuh kebanggaan, lalu ia menoleh ke Ibu Ratih dengan tatapan mantap seolah ingin berkata, lihat kan, kenyataannya seperti itu. Nenek Utami menyadari masalahnya bukan hanya pada gosip atau latar belakang keluarga, tetapi juga pada kekeraskepalaan dan prasangka Ibu Ratih sendiri. Percakapan ini, berkat campur tangan Nenek Utami dan keterus-terangan Bima, telah mengungkap sisi gelap dalam hati Ibu Ratih dan juga menjadi secercah harapan bagi Citra. Setelah begitu banyak penjelasan, permohonan dari Bima, dan keheningan yang menyakitkan dari Citra, rintangan dari Ibu Ratih masih tetap kokoh. Semua orang menantikan alasan yang masuk akal, sebuah penjelasan atas penolakannya yang begitu keras. Dan kemudian pada suatu malam, ketika seluruh keluarga berkumpul, di hadapan Nenek Utami, nenek yang tegas namun adil, Ibu Ratih akhirnya terpaksa mengungkapkan alasan sebenarnya. Ibu Ratih duduk berhadapan dengan Nenek Utami, wajahnya penuh kegugupan dan kebingungan. Dia melirik Bima, lalu Citra, dengan tatapan menghindar. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akhirnya angkat bicara, nadanya terdengar enggan. Sebenarnya, ibu punya alasan sendiri. Begini ceritanya. Sejak kecil, ibu sudah berjanji pada keluarga Mbak Dewi untuk menjodohkanmu dengan putrinya, Diah. Keluarga mereka punya jasa besar pada kita, telah banyak membantu ibu saat ayahmu sakit parah. Itu adalah utang budi yang harus dibayar, sebuah janji kehormatan yang tidak bisa diingkari. Bima dan Citra tertegun mendengarnya. Sebuah janji perjodohan sejak kecil, sebuah utang budi lama yang tidak pernah mereka ketahui, menjadi alasan Ibu Bima menentang cinta mereka dengan begitu keras. Citra merasa jantungnya seperti diremas. Apakah kebahagiaannya dan Bima harus ditukar dengan utang budi generasi sebelumnya? Bima segera menentang. Ia tidak bisa menerima alasan yang tidak masuk akal seperti itu, namun sebelum Bima sempat mengatakan lebih banyak, suara keras terdengar membuat seisi rumah terkejut. Nenek Utami, nenek yang biasanya lembut namun sangat tegas dan adil, telah memukul meja teh dengan keras. Matanya menatap tajam ke arah Ibu Ratih, penuh amarah dan kekecewaan. Ratih, apa yang kamu katakan? Jangan gunakan alasan itu untuk menentang pernikahan ini. Kebahagiaan anak cucu bukanlah sesuatu yang bisa kamu jadikan alat untuk membayar utang budi. Itu urusanmu, urusan orang dewasa, bukan tanggung jawab Bima dan Citra. Nenek Utami melanjutkan, suaranya yang tegas menggema di seluruh rumah. Anak itu, dia. Ibu juga tahu dia cucu dari orang yang berjasa pada kita, dia juga anak yang baik. Tapi pernikahan itu jodoh, perasaan dua orang. Kamu tidak bisa karena janji masa muda membuat kedua anak ini menderita. Benar-benar keterlaluan, sangat keterlaluan. Kritik Nenek Utami seperti seember air dingin yang disiramkan ke wajah Ibu Ratih. Ibu Ratih menundukkan kepalanya, seluruh tubuhnya gemetar di hadapan kata-kata tajam dan logis dari ibunya. Di hadapan ketegasan dan wibawa Nenek Utami yang tidak terbantahkan, semua argumen, semua penolakan Ibu Ratih menjadi tidak berarti. Dia tahu dia salah, telah keras kepala secara tidak masuk akal, kebingungan dan kegugupan terlihat jelas di wajahnya. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya untuk menatap siapapun, terutama Citra dan Bima. Dalam situasi itu, Ibu Ratih tidak punya pilihan lain selain menerima. Saya tahu, Bu, katanya lirih. Suaranya kecil, mengandung keengganan tetapi juga kepasrahan. Tatapan Ibu Ratih masih menyiratkan sedikit kekesalan,
tetapi dia terpaksa menerima pernikahan putranya. Bagi Citra dan Bima, kata-kata Nenek Utami seperti angin sejuk yang menenangkan segala kekhawatiran dan luka. Bima menggenggam erat tangan Citra, tatapannya penuh cinta dan keyakinan. Citra pun menatapnya, hatinya dipenuhi perasaan lega yang aneh. Akhirnya kebahagiaan mereka disetujui, meskipun di bawah tekanan dari nenek. Rasanya seperti batu besar baru saja diangkat dari dadanya. Meskipun masih ada tatapan tidak menyenangkan dari Ibu Ratih, persetujuan dari orang tertua di rumah adalah kemenangan besar bagi cinta mereka. Setelah hari pernikahan yang sederhana namun penuh harapan, Citra resmi menjadi menantu di keluarga Bima. Dia berjanji pada dirinya sendiri akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi menantu yang berbakti, istri yang cakap, agar pantas mendapatkan cinta dan kepercayaan Bima serta Nenek Utami. Sejak pagi buta hingga larut malam, Citra tidak pernah berhenti bekerja. Dia bangun paling pagi, menyapu halaman, menyiapkan sarapan yang lezat. Setelah itu, dia mencuci, memasak, merawat taman, menangani semua pekerjaan yang seharusnya bisa dibantu oleh asisten rumah tangga. Dia melakukan semuanya dengan teliti, hati-hati, tanpa mengeluh sedikit pun. Pekerjaan yang tampaknya sepele pun ia kerjakan dengan rapi dan bersih. Kerajinan dan ketangkasan Citra dengan cepat diperhatikan dan dipuji oleh Nenek Utami, Nenek Bima. Nenek Utami, seorang wanita tua dengan pandangan yang tajam, selalu menyemangati Citra. Citra, anak ini benar-benar terampil dan rajin. Sejak kamu datang, rumah ini jadi lebih cerah, makanan juga lebih enak. Beruntung sekali Bima mendapatkan istri sepertimu. Mendengar pujian tulus dari nenek, hati Citra terasa sangat hangat. Itu adalah kebahagiaan sederhana yang menjadi sumber motivasi besar baginya untuk terus berusaha. Setidaknya ada satu orang di keluarga ini yang melihat dan menghargai usahanya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kehadiran Citra bersama dengan pujian dari Nenek Utami menjadi duri dalam daging bagi Ibu Ratih. Ibu Ratih selalu merasa kesal dan cemburu. Dia menganggap Citra sedang bersandiwara untuk mengambil hati Nenek dan Bima, padahal sebenarnya tidak ada yang baik darinya. Dia tidak ingin melihat menantunya dipuji dan disayangi, dan mulailah trik-trik kecil muncul. Suatu sore, ketika Citra baru saja selesai mencuci piring dan hendak menyiram tanaman di taman, Ibu Ratih angkat bicara, suaranya datar tetapi penuh makna. Nanti setelah cuci piring, angkat air untuk menyiram tanaman di taman ya. Hari ini tanganku sakit, jadi tidak bisa melakukannya. Citra dengan patuh menjawab, baik Bu. Tetapi ketika dia pergi ke taman untuk mencari selang air seperti biasanya, dia tidak menemukannya. Dia mencari kemana-mana, tetapi selang yang biasa ia gunakan telah menghilang secara misterius. Dia tahu ini adalah salah satu ulah ibu mertuanya. Tidak ada cara lain, Citra terpaksa membawa 2 ember besar dan menggunakan gayung untuk menimba air dari sumur di ujung taman. Setiap gayung air terasa berat, setiap ember penuh, dia menahan diri untuk mengangkatnya berulang kali. Bahunya yang kurus mulai terasa sakit, tetapi dia tetap menggigit bibir dan menahannya. Air sumur sangat dingin, tangannya mati rasa, tetapi dia tidak berani mengeluh. Sambil mengangkat air, dia memikirkan Bima, memikirkan kata-kata yang pernah diucapkannya tentang cinta mereka. Cintalah yang memberinya kekuatan, membantunya melewati kesulitan ini, sampai pada angkatan kelima, hari sudah mulai gelap. Citra berjalan hati-hati di jalan setapak yang becek karena hujan sore. 2 ember air berat bergoyang di pundaknya, tiba-tiba kakinya terpeleset di genangan lumpur besar dan kehilangan keseimbangan. Dia jatuh tersungkur, 2 ember air tumpah, membasahi seluruh tubuh dan baju barunya. Lumpur menempel di pakaian, rambut, dan bahkan wajahnya. Rasa sakit yang tajam menjalar di lutut dan sikunya. Citra terbaring di tengah genangan lumpur, merasakan sakit fisik dan batin. Air matanya mengalir deras bercampur dengan lumpur di wajahnya, tetapi dia tidak berani berteriak. Dia takut, jika dia bersuara, Ibu Ratih akan menganggapnya lemah, sebagai keluhan. Dia takut membuat segalanya menjadi lebih rumit, takut membuat Bima khawatir.
Dia hanya bisa menggigit bibir, mencoba untuk bangkit. Tidak apa-apa, Citra, aku harus berusaha. Demi Bima, demi cinta kami berdua, bisiknya dalam hati, suaranya bergetar namun penuh tekad. Dia menggunakan tangannya untuk membersihkan lumpur yang menempel di pakaiannya, lalu melanjutkan pekerjaannya. Kakinya terasa sakit, tetapi dia tetap berusaha melangkah, mengangkat setiap gayung air sampai semua tanaman di taman tersiram. Rasa sakit fisik saat ini seolah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sakit di dalam jiwanya. Sakit hati seorang menantu yang berusaha berbaur, tetapi terus-menerus disingkirkan, diuji secara tidak adil, dan begitulah hari-hari Citra sebagai menantu dimulai dengan kerja keras tanpa henti, dengan pujian dari Nenek Utami dan juga niat buruk tersembunyi, tantangan tanpa henti dari Ibu Ratih. Dia tahu jalan di depannya masih panjang, dan dia akan menghadapi lebih banyak kesulitan lagi. Setelah insiden difitnah dan harus menanggung kata-kata kasar dari Ibu Ratih, kehidupan Citra di rumah itu menjadi semakin sulit. Luka fisik bisa sembuh, tetapi luka batin terus membara. Hal yang paling membuatnya tersiksa adalah harus menyembunyikan semuanya. Tidak ingin ibu kandungnya, dan terutama Bima khawatir atau sakit hati karenanya. Setiap kali ibunya menelepon menanyakan kabar, Citra selalu berusaha tertawa ceria, mengarang cerita tentang kehidupan pernikahan yang bahagia, tentang perhatian ibu mertuanya, meskipun di dalam hatinya, ia menyimpan begitu banyak kepedihan. Dia takut jika ibunya tahu, ibunya akan khawatir, akan sakit hati. Dengan Bima, Citra harus lebih berhati-hati. Dia adalah suami yang sangat mencintainya, tetapi justru karena itulah dia tidak ingin Bima harus berhadapan dengan ibunya, tidak ingin dia menanggung lebih banyak tekanan. Dia tahu Bima telah berbuat banyak untuk melindunginya, agar ibunya menerima pernikahan mereka. Oleh karena itu, Citra berusaha menyembunyikan setiap memar, setiap goresan di tangan dan tubuhnya yang tidak sengaja ia dapatkan saat mengerjakan pekerjaan rumah atau saat dimarahi ibu mertuanya. Dia ingin Bima melihat Citra yang kuat, Citra yang baik-baik saja, meskipun di dalam dirinya ia hancur berkeping-keping. Suatu malam ketika Bima bersiap untuk tidur, dia melihat goresan yang cukup dalam di punggung tangan Citra. Dia mengerutkan kening dengan cemas. "Kamu kenapa? Luka ini dari mana? Biar aku ambilkan obat antiseptik." Bima mengulurkan tangan ingin menyentuh luka istrinya. Matanya penuh perhatian. Citra buru-buru menarik tangannya, mencoba tersenyum canggung. "Ah, tidak apa-apa, Mas. Aku tidak sengaja terbentur tepi meja. Luka kecil saja. Tidak perlu obat." Dia berbohong, hatinya sesak karena rasa bersalah harus menyembunyikan sesuatu dari suaminya. Dia takut jika Bima terlalu peduli, terlalu banyak bertanya, Ibu Ratih akan memperhatikan, akan mencari cara untuk mempersulitnya, atau lebih buruk lagi, mempersulit mereka berdua. Dia tidak ingin karena dirinya, Bima harus menanggung lebih banyak penderitaan. Bima menatap istrinya dengan tatapan penuh curiga, tetapi dia juga tidak ingin memaksanya. Dia mengerti, istrinya terkadang sangat keras kepala dan tidak ingin berbagi bebannya. Dia hanya menghela napas lalu dengan lembut menarik Citra ke dalam pelukannya. Malam itu, dalam keheningan kamar, Bima memeluk erat Citra dan mulai bercerita. "Citra," panggilnya dengan nama kecil yang biasa ia gunakan. Suaranya dalam dan hangat tetapi mengandung kerinduan yang mendalam. "Kamu tahu, aku sangat merindukan ayah. Sejak ayah meninggal, aku merasa hidup ini kehilangan bagian penting. Ayah adalah orang yang kuat, tulang punggung keluarga kita. Aku ingat saat ayah menggendongku jalan-jalan, ingat nasihat-nasihat ayah, bahkan ingat bau khas ayah setiap kali aku memeluknya." Bima berhenti sejenak, seolah tenggelam dalam kenangan. Citra mendengarkan, ia merasakan kepedihan hati Bima. Ia menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, hatinya seolah menyatu dengan kerinduan suaminya. Dia melanjutkan, suaranya lebih lembut tetapi masih penuh emosi. "Saat ayah meninggal, aku pikir aku tidak akan bisa melewatinya. Segalanya menjadi gelap dan suram. Tapi kemudian kamu muncul." Bima mengencangkan pelukannya. "Citra, kamu ingat tidak? Hari itu aku diintimidasi oleh teman-teman di bawah pohon beringin, kamu datang melindungiku.
Meskipun kamu masih sangat kecil, kamu memberiku sebuah permen lalu tersenyum cerah dan berkata, Mas Bima jangan sedih, ada aku di sini. Dia tersenyum tipis, senyum sedih namun hangat. Sejak saat itu, kamu sudah menjadi matahari kecil di hatiku. Kamu membawa cahaya, membawa harapan untukku, seperti bintang kecil yang selalu bersinar terang di langit malam. Kamu membantuku melewati hari-hari tersulit setelah ayah meninggal, membantuku menemukan kembali senyum dan kepercayaan pada hidup. Citra mendengar curahan hati suaminya, dan hatinya dipenuhi berbagai macam emosi. Air matanya terus mengalir, membasahi bahu suaminya. Dia merasa bersalah karena harus berbohong tentang luka-lukanya, tentang tekanan yang ia hadapi. Tetapi kata-kata penghiburan yang terlambat ini, cara suaminya mengingatnya sebagai matahari kecil telah menghangatkan hatinya, memberinya kekuatan untuk terus berusaha. Itu adalah empati yang mendalam, cinta yang kuat yang mereka miliki untuk satu sama lain, adalah benang tak terlihat yang menghubungkan dua jiwa yang menanggung penderitaan masing-masing. Dalam pelukan suaminya, Citra merasa sangat damai. Meskipun tahu bahwa jalan di depan masih penuh duri, kehidupan Citra di rumah mertuanya terus berjalan. Dengan hari-hari yang diisi dengan bekerja tanpa lelah di rumah, bekerja di pabrik jahit, dan saat-saat harus menghadapi sikap dingin dan pengawasan dari Ibu Ratih, hampir setahun setelah pernikahan mereka, suasana keluarga kembali memanas karena masalah lain, masalah anak. Suatu malam, ketika seluruh keluarga sedang makan malam, Ibu Ratih meletakkan sumpitnya, menatap lurus ke arah Citra dengan wajah serius. Citra, katanya, nadanya penuh ketidaksabaran. Kamu dan Bima sudah menikah hampir setahun. Kenapa belum ada kabar baik? Ibu sudah sangat ingin menimang cucu. Perempuan itu sebaiknya di rumah mengurus keluarga, melahirkan anak. Kenapa harus terus bekerja? Ibu Ratih melanjutkan. Sudah, kamu berhenti saja bekerja. Di rumah urus soal anak. Soal uang, biar Bima yang urus. Perempuan bisa kerja apa? Dia kan cuma buruh, dapat berapa sih? Sampai harus terus bekerja. Kata-kata ibu mertuanya seperti batu-batu berat yang dilemparkan ke arah Citra. Dia mengerti maksudnya, ibu mertuanya ingin dia berhenti bekerja di pabrik jahit, di rumah memenuhi kewajiban sebagai menantu, melahirkan cucu untuk melanjutkan keturunan. Hatinya sedikit sakit, tetapi dia tahu kali ini dia tidak bisa diam. Pekerjaan di pabrik jahit, meskipun hanya sebagai buruh, adalah hasratnya, tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri, berkontribusi dan berkembang. Citra menarik napas dalam-dalam, dia menatap ibu mertuanya, tatapannya lembut namun penuh ketegasan. Maaf, Bu, katanya dengan lembut namun tegas, saya tahu ibu ingin punya cucu. Saya dan Mas Bima juga sedang berusaha. Tapi Bu, saya pikir kita perempuan semua punya nilai masing-masing. Semua bisa berkontribusi, tidak hanya di rumah tapi juga di luar masyarakat. Kita semua perempuan, kita semua punya nilai masing-masing. Lagi pula, saya juga ingin punya pekerjaan sendiri untuk mandiri secara finansial, kalau ada apa-apa, kita tidak pasif. Saya juga ingin berkontribusi sedikit pada ekonomi keluarga. Citra dengan cerdik, menegaskan nilai dirinya dan pentingnya pekerjaan, bukan untuk membantah ibu mertuanya, tetapi agar ibu mertuanya mengerti pemikirannya. Ibu Ratih mendengar perkataan Citra dan mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan kemarahan karena dibantah. Dia tidak menyangka Citra berani menjawabnya dengan begitu terus terang. Lihat kan, Bima. Menantu sekarang kalau dibilangin satu kata langsung membantah. Disuruh berhenti kerja di rumah melahirkan anak, mengurus keluarga, malah cari alasan. Bima yang sejak tadi hanya diam mendengarkan, melihat suasana tegang, dia tahu dia harus angkat bicara membela istrinya, dia menatap ibunya, suaranya tenang namun mengandung perlindungan yang jelas. Bu, jangan begitu. Citra juga ada benarnya. Saya lihat dia bekerja sangat keras. Pekerjaannya juga bagus. Lagi pula, Bima berhenti sejenak lalu melanjutkan, satu kenyataan yang saya tahu akan membuat ibu terkejut. Lagi pula Bu, gajinya sekarang lebih besar dari gaji saya. Pekerjaannya sangat potensial, jangan suruh dia berhenti.
Kata-kata Bima seperti pukulan keras bagi keangkuhan Ibu Ratih. Ibu Ratih tercengang, matanya terbelalak menatap Bima, lalu menatap Citra. Apa, Bima, kamu serius? Gajinya lebih besar darimu? Suara Ibu Ratih penuh ketidakpercayaan, bercampur sedikit kebingungan. Pikirannya bahwa buruh hanya mendapat sedikit uang, seketika goyah. Citra saat itu merasakan kepercayaan diri bangkit dalam dirinya. Dia berterima kasih kepada Bima yang selalu percaya dan melindunginya. Tatapannya pada suaminya penuh cinta dan terima kasih. Bima dengan kata-katanya tidak hanya melindungi istrinya dari tekanan ibunya, tetapi juga secara tidak langsung menegaskan nilai dan kemampuan Citra di depan Ibu Ratih, sesuatu yang telah coba ia buktikan selama ini. Ibu Ratih masih marah, tetapi kemarahan itu telah bercampur dengan keterkejutan dan sedikit rasa malu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya diam-diam meletakkan sumpitnya dan berdiri pergi. Meskipun belum sepenuhnya menerima, setidaknya janji tentang seorang wanita yang tinggal di rumah mengurus anak telah dipatahkan, dan Citra memiliki pijakan yang lebih kuat berkat usaha dan dukungan Bima. Dia lebih percaya diri, lebih mantap dari sebelumnya, karena dia tahu dia berada di jalan yang benar dan yang lebih penting, dia memiliki seorang suami yang selalu di sisinya. Dalam pusaran kehidupan sebagai menantu, gunjingan dan tekanan dari Ibu Ratih terus menghantui Citra. Salah satu tekanan terbesar saat ini adalah masalah anak. Ibu Ratih seringkali menyindir, mendesak Bima dan istrinya untuk segera punya anak, bahkan menyalahkan Citra sebagai orang yang sengaja menunda. Suatu sore, ketika Bima sedang tidak ada di rumah, Citra berkesempatan untuk curhat dengan Nenek Utami di beranda. Nenek Utami, dengan kepekaan dan pengertian seorang lansia yang berpengalaman, menyadari kekhawatiran di mata Citra, dia dengan lembut bertanya, "Citra, kenapa kalian berdua belum berencana punya cucu? Nenek lihat kamu akhir-akhir ini juga semakin kurus, apa ada yang kamu pikirkan?" Citra menunduk, suaranya pelan dan ragu. "Maaf, Nek, saya juga sangat ingin, tapi kami berdua berpikir kalau sekarang kondisi ekonomi kami masih sempit, pekerjaan Mas Bima juga baru mulai stabil, masih banyak yang harus diurus. Saya tidak ingin melahirkan anak, lalu membiarkannya menderita, kekurangan seperti saya dulu. Saya ingin kalau kami sudah punya kondisi yang lebih baik, bisa memberikan anak kehidupan yang layak, masa depan yang cerah, baru memikirkan hal itu." Citra menjelaskan dengan tulus, kekhawatiran akan masa depan anaknya terlihat jelas dalam setiap kata-katanya. Dia tidak ingin egois, ingin anaknya mendapatkan semua yang terbaik. Nenek Utami mendengarkan dengan saksama lalu mengangguk pelan, tatapannya penuh pengertian. Dia menggenggam tangan Citra dan menepuknya pelan. "Nenek mengerti, Nak, kamu berpikir begitu itu benar. Punya anak itu urusan besar, tidak bisa terburu-buru. Kamu berpikir matang seperti itu bagus. Nenek lihat kalian berdua saling mencintai. Nenek sudah senang. Soal punya anak itu urusan kalian berdua. Kalian pertimbangkan begitu, kalau sudah pas ya lakukan. Jangan dengarkan kata orang luar sampai sedih ya." Kata-kata Nenek Utami seperti angin sejuk yang menenangkan segala kekhawatiran dan tekanan di hati Citra. Dia tidak hanya tidak menyalahkan, tetapi juga sepenuhnya mendukung dan memahami pemikiran mereka berdua. Citra mendengarnya, hatinya terasa lega, senyum lega terukir di bibirnya. Dia merasa sangat senang dan berterima kasih atas dukungan dan pengertian Nenek Utami. Dengan nenek di sisinya, dia merasa tidak lagi sendirian, merasa memiliki sandaran yang kokoh di rumah ini. Namun, percakapan penuh kasih sayang dan pengertian ini tidak luput dari perhatian Ibu Ratih. Dia kebetulan berada di dekat situ, sengaja menguping setiap kata. Ketika mendengar Citra berkata belum ingin punya anak karena kondisi ekonomi, dan terutama ketika mendengar Nenek Utami mendukung hal itu, kemarahan di hati Ibu Ratih tiba-tiba meledak. Ibu Ratih menggertakkan giginya, di kepalanya muncul pikiran-pikiran jahat, lagi-lagi trik ini. Anak ini benar-benar rubah tua. Dia tahu nenek menyayanginya, jadi dia menggunakan kata-kata nenek untuk menentangku. Masih pura-pura khawatir dengan masa depan anak, takut anak menderita, terdengar sangat mulia.
Tapi sebenarnya hanya ingin menunda punya anak, agar tidak perlu menanggung tanggung jawab melanjutkan keturunan keluarga ini. Di mata Ibu Ratih, tindakan Citra bukanlah ketulusan atau kekhawatiran, melainkan rencana licik untuk memanfaatkan nenek Utami sebagai tameng, menentang keinginannya. Hal ini semakin membuatnya membenci Citra. Kesalahpahaman atau lebih tepatnya kesengajaan salah paham dari Ibu Ratih telah mendorong hubungan antara ibu mertua dan menantu menjadi semakin tegang, penuh kebencian. Dia yakin Citra sedang bermain trik dan tidak akan pernah melepaskannya. Sementara Citra sedang senang dan berterima kasih atas dukungan nenek Utami, Ibu Ratih diam-diam memendam niat balas dendam, sebuah rencana untuk memberi pelajaran pada menantunya. Kehidupan sebagai menantu Citra, yang tampaknya sudah sedikit lebih stabil, setelah tekanan masalah anak ketika Bima membelanya, kembali dilanda badai. Kali ini datang dari orang yang tidak terduga. Bima mendapat tugas dinas luar kota selama seminggu penuh. Dia berpesan pada Citra macam-macam, terutama untuk menjaga kesehatan dan berusaha tidak banyak pikiran. Citra tahu suaminya khawatir, jadi dia juga berusaha untuk terlihat kuat. Namun, tak lama setelah Bima meninggalkan rumah, seorang tamu tak diundang datang, yaitu dia, gadis yang pernah ingin dijodohkan Ibu Ratih dengan Bima. Dia mengatakan ia datang mengunjungi Ibu Ratih lalu dengan cerdik meminta untuk menginap beberapa hari dengan alasan malas bolak-balik atau ingin menemani Tante Ratih agar tidak kesepian. Ibu Ratih sangat senang menyambut dia dengan ramah. Sedangkan Citra, ia hanya merasakan firasat buruk. Dia tinggal di rumah dan segera mulai menunjukkan tindakan-tindakan yang penuh maksud. Dia selalu menyebut-nyebut Bima dengan kata-kata manis, kenangan indah mereka berdua sejak kecil, sengaja agar Citra mendengarnya. Dulu Mas Bima suka sekali makan ini, tapi entah kenapa sekarang dia kurus sekali. Coba saja aku yang merawat Mas Bima, pasti dia tidak akan sekurus ini. Kata-kata itu terdengar biasa saja, tetapi mengandung makna tersembunyi, seolah-olah secara tidak langsung menyalahkan Citra, tidak bisa merawat suaminya. Tidak hanya itu, dia juga sering curhat dengan Ibu Ratih tentang Citra, selalu menjelek-jelekan Citra dengan cerdik. Saya lihat Mbak Citra sibuk sekali bekerja, mungkin tidak ada waktu merawat keluarga. Atau saya lihat Mbak Citra pendiam, tidak tahu cocok tidak dengan Mas Bima. Ibu Ratih yang sudah tidak menyukai Citra, ditambah lagi dengan hasutan dia, semakin memperburuk pandangannya terhadap menantunya. Citra meskipun mendengar semuanya, tetap berusaha menahan diri, dia tidak ingin menciptakan konflik lebih lanjut. Suatu sore, ketika Citra sedang membersihkan rumah, telepon di ruang tamu berdering. Itu telepon dari Bima, dia biasa menelepon Citra pada jam-jam seperti ini. Citra baru saja akan berlari mengangkat telepon, tetapi dia yang duduk di dekatnya lebih cepat, dia mengangkat telepon. Suaranya manja dan manis. Mas Bima kan? Apa kabar Mas? Aku dia. Citra tertegun, dia tidak menyangka dia bisa melakukan hal yang begitu lancang. Rasa kesal dan tidak nyaman memuncak di tenggorokannya. Ini telepon suaminya, panggilan untuknya, tetapi dia dengan seenaknya mengangkat dan berbicara dengan begitu akrab. Citra berjalan cepat ke arah dia, matanya menjadi dingin. Ini telepon saya, tolong lihat lagi, kata Citra. Suaranya dingin dan tegas. Dia merebut telepon dari tangan dia dengan cepat. Dia berpura-pura bingung. Tetapi Citra tidak peduli. Dia melihat layar masih menampilkan panggilan dari Bima, dan dia tahu Bima pasti sudah mendengar sebagian dari percakapan itu. Tanpa ragu, Citra menekan tombol putus, mengakhiri panggilan. Kemudian dia menatap lurus ke arah dia, tatapannya penuh peringatan. Dia, aku beritahu kamu, kamu tamu di rumahku, kamu harus tahu batasan. Jangan melakukan hal-hal yang melewati batas. Nada suara Citra meskipun pelan, mengandung ketegasan yang dingin, yang membuat dia terkejut. Dia yang diperingatkan oleh Citra dengan begitu tiba-tiba dan terus terang, wajahnya seketika memerah karena marah, tetapi kemudian dengan cepat berubah menjadi ekspresi menyedihkan. Dia mulai menangis terseduh-seduh. Mbak Citra, kenapa Mbak bilang begitu? Aku kan cuma mau tanya kabar Mas Bima, aku salah apa?
Tanpa mengatakan sepatah kata pun pada Citra, dia langsung berlari ke ruang tamu tempat Ibu Ratih duduk. "Tante Ratih, Mbak Citra. Mbak Citra memarahi saya, merebut telepon saya. Saya kan cuma mau tanya kabar Mas Bima, tapi dia begitu." Dia menangis terseduh-seduh, sengaja mengadu dengan suara keras, agar Ibu Ratih mendengarnya dengan jelas. Ibu Ratih mendengar tangisan dan aduan dia, langsung marah besar. Dia menatap Citra dengan tatapan penuh kebencian, buta mempercayai kata-kata dia tanpa sedikit pun keraguan. "Apa, Citra? Apa yang kamu lakukan? Dia itu tamu kita. Cucu dari orang yang berjasa pada kita. Beraninya kamu memarahinya? Kamu benar-benar tidak punya sopan santun, tidak tahu diri." Ibu Ratih berteriak. Kemarahannya menyelimuti seluruh rumah. Citra berdiri di sana, dia hanya bisa menghela napas. Dia kesal dengan kepura-puraan dia dan muak dengan kebutaan dan kekeras-kepalaan ibu mertuanya. Sekali lagi, dia ditempatkan dalam posisi pasif, difitnah dan dimarahi secara tidak adil. Badai kembali datang. Setelah melewati berbagai badai, tampaknya segalanya akan berangsur stabil, namun kehidupan kembali menguji Citra dengan sebuah guncangan besar. Nenek Utami, nenek yang selalu dihormati dan dicintai Citra seperti ibu kandungnya sendiri, tiba-tiba jatuh sakit. Meskipun sudah lanjut usia, beliau selalu menjaga kewarasan dan kesehatan yang stabil. Namun, akhir-akhir ini beliau sering batuk kering, tubuhnya kurus drastis membuat Citra sangat khawatir. Tanpa menunda, Citra sendirian membawa nenek Utami ke puskesmas kecamatan untuk berobat. Dia dengan hati-hati bertanya, khawatir sedikit pun, merawat nenek dengan sangat telaten, bahkan lebih dari anak kandung. Namun, kabar buruk datang, sebuah kabar yang seperti petir di siang bolong, membuat Citra lemas. Setelah pemeriksaan menyeluruh, dokter memberitahu bahwa nenek Utami menderita TBC dan penyakitnya sudah stadium lanjut. Hati Citra seperti diremas, kekhawatiran yang luar biasa meluap di dalam dirinya. Dia kasihan pada nenek, kasihan di usia senjanya harus menanggung penyakit mematikan ini. Dengan kabar mengejutkan ini, Citra tahu dia tidak bisa menyembunyikannya dari keluarga, terutama Bima dan Ibu Ratih. Tapi dia juga sangat memahami karakter ibu mertuanya. Ibu Ratih yang penakut, mudah panik, dan bisa bereaksi berlebihan jika mendengar kabar buruk secara tiba-tiba. Jika Citra langsung memberitahu, Ibu Ratih mungkin akan menyalahkannya karena tidak merawat nenek dengan baik, atau bahkan berpikir Citra sengaja mempersulitnya. Setelah menimbang-nimbang, Citra memutuskan untuk berbicara dengan Bima terlebih dahulu. Dia pikir Bima adalah pria yang lebih tenang, dia akan tahu cara menenangkan ibunya, dan memberitahu kabar itu dengan cara yang paling bijaksana. Bima juga orang yang selalu mempercayainya, tidak akan ada kesalahpahaman yang tidak perlu. Dia ingin Bima punya waktu untuk tenang, untuk mempersiapkan mental sebelum menghadapi ibunya. Itu adalah pilihan yang penuh pertimbangan dan tanggung jawab dari Citra, yang berasal dari kasih sayang dan kekhawatiran untuk seluruh keluarga. Namun dalam hidup ini terkadang hal-hal baik mudah sekali dipelintir oleh niat jahat. Dia, gadis yang pernah ingin dijodohkan Ibu Ratih dengan Bima, masih sering datang ke rumah ini dengan dalih sebagai kerabat, kenalan lama. Dia masih memendam niat untuk kembali pada Bima dan menganggap Citra sebagai duri dalam daging. Dan kemudian sebuah kejadian tak terduga terjadi. Dia menguping pembicaraan Citra. Entah Citra sedang berbicara di telepon dengan Bima atau sedang berbicara sendiri dalam kecemasannya, tetapi dia sengaja mendengar sebagian dari percakapan itu. Dia mendengar Citra berbicara tentang penyakit nenek Utami dan mendengar Citra menyebutkan niatnya untuk memberitahu Bima terlebih dahulu sebelum memberitahu Ibu Ratih. Dia dengan kelicikan dan perhitungannya segera memanfaatkan kesempatan ini. Dia berlari menemui Ibu Ratih dengan wajah pura-pura cemas, lalu berbisik dengan nada penuh makna dan memutarbalikkan fakta. "Tante Ratih, saya baru dengar sesuatu. Saya takut sekali. Tidak tahu harus bilang atau tidak. Saya baru dengar Mbak Citra bicara dengan seseorang. Dia bilang nenek sakit TBC, tapi dia tidak mau bilang sama tante."
Dia bahkan bilang mau menyembunyikannya dari tante beberapa waktu, baru nanti bilang sama Mas Bima, biar Mas Bima yang bilang sama tante. Dia sengaja menjelek-jelekkan Citra-Citra, saya tidak tahu apa maksudnya. Apa dia mau menunggu sampai semuanya menjadi lebih buruk baru memberitahu, agar tante disalahkan karena tidak tahu apa-apa? Sementara dia dipuji semua orang sebagai menantu yang berbakti, tahu merawat nenek, saya lihat dia sepertinya mau cari muka, biar semua orang lihat dia lebih baik dari tante. Mendengar kata-kata fitnah yang licik dari dia, Ibu Ratih seperti tersengat listrik, kemarahan di hatinya tiba-tiba meledak, membakar semua akal sehat. Prasangka dan kebenciannya pada Citra selama ini seketika diperkuat oleh kata-kata jahat dia. Ibu Ratih buta sepenuhnya mempercayai apa yang baru saja dikatakan dia. Di kepalanya, Citra-Citra muncul sebagai seorang yang licik, dan licik yang sengaja menyembunyikan penyakit nenek untuk menjatuhkannya, untuk mencari muka sendiri, merebut posisi di mata Bima dan Nenek Utami. Kebencian pada Citra di hati Ibu Ratih menjadi semakin dalam dan ekstrem. Dia tidak mempertimbangkan, tidak meragukan niat dia. Dia hanya melihat seorang Citra yang sengaja mempermalukannya, sengaja menempatkannya dalam posisi sulit. Kekhawatiran Citra yang luar biasa akan kesehatan nenek bersama dengan niatnya untuk memberitahu kabar itu dengan bijaksana kepada keluarga, telah diubah oleh dia menjadi sebuah konspirasi gelap, sebuah rencana mencari muka yang penuh perhitungan. Dan begitulah, sebuah tragedi baru akan menimpa Citra hanya karena fitnah yang penuh niat jahat. Setelah menyaksikan dia menangis dan mengadu pada Ibu Ratih tentang Citra yang menganiaya Nenek Utami, api kemarahan di hati Ibu Ratih meledak hingga puncaknya. Dia buta sepenuhnya mempercayai bualan jahat dia, tanpa sedikit pun keraguan atau keinginan untuk mencari kebenaran. Bagi Ibu Ratih, Citra saat ini telah menjadi perwujudan kepalsuan, ketidaksopanan, dan kelicikan. Citra, setelah selesai membersihkan semuanya, merasa lelah dan kehabisan tenaga. Dia masuk ke kamar dan duduk di tempat tidur, hatinya penuh kesedihan dan keputusasaan. Dia tahu dengan sifat keras kepala dan buta ibu mertuanya, semua penjelasan saat ini menjadi sia-sia. Dia hanya ingin beristirahat sejenak, melarikan diri dari suasana mencekik yang menyelimuti rumah ini. Tetapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suara langkah kaki yang berat dan marah terdengar dari luar. Lalu pintu kamar Citra terbuka dengan keras. Ibu Ratih menyerbu masuk, wajahnya memerah karena marah, matanya melotot penuh kebencian. Di belakangnya, dia bersembunyi, wajahnya menunjukkan ketakutan, tetapi matanya memancarkan kepuasan yang tak terlukiskan. Melihat pemandangan di depannya, Ibu Ratih tidak berkata apa-apa, dia langsung mengangkat tangannya, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Citra, meninggalkan 5 bekas jari merah. Kekuatan tamparan itu membuat Citra jatuh tersungkur di tempat tidur, kepalanya pusing, pipinya panas dan perih, tetapi rasa sakit fisik tidak sebanding dengan keterkejutan dan penghinaan yang luar biasa di hatinya. Citra menatap ibu mertuanya, matanya penuh keterkejutan, tidak percaya Ibu Ratih bisa memukulnya seperti itu. Dasar perempuan licik dan kejam. Aku sudah terlalu sabar denganmu, teriak Ibu Ratih. Suaranya melengking penuh penghinaan. Kamu berani menjelek-jelekanku di depan ibu mertuaku? Berani mengarang fitnah? Aku tidak merawat nenek? Bahkan berani membuatnya kelaparan? Dasar menantu kurang ajar, tidak punya moral. Citra mencoba untuk menenangkan diri, dia menatap ibu mertuanya, air mata mulai mengalir. Dia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun, bahwa dia berbohong, tetapi tenggorokannya tercekat, tidak bisa berkata-kata. Tanpa menunggu Citra mengatakan apa-apa, Ibu Ratih melanjutkan tindakan kejamnya. Dia melihat sekeliling kamar lalu mengambil ponsel Citra yang ada di atas nakas. Sebuah suara keras terdengar saat Ibu Ratih membanting ponsel itu ke lantai. Ponsel itu hancur berkeping-keping, komponen-komponennya berhamburan. Bersamaan dengan itu, harapan tipis untuk menghubungi Bima, untuk mencari keadilan, juga hancur. Jangan harap kamu bisa menggunakan telepon untuk mengadu pada Bima atau siapapun, geram Ibu Ratih, matanya berkilat api.
Aku beritahu kamu, apapun penyakit ibu mertuaku, aku akan merawatnya sendiri. Jangan harap kamu bisa tinggal di rumah ini lagi. Orang sepertimu tidak pantas menjadi menantu di keluarga ini. Setelah itu, Ibu Ratih tidak berhenti. Dia menghampiri lemari pakaian Citra, tanpa peduli dengan pakaian yang telah dilipat rapi oleh Citra. Dia menarik satu persatu, melemparkannya ke dalam kantong plastik besar yang sudah disiapkannya. Pergi dari rumahku sekarang juga. Aku tidak mau melihat wajahmu di sini lagi sedetik pun. Sambil berbicara, dia melemparkan kantong pakaian itu ke arah Citra. Citra saat itu benar-benar hancur, air matanya terus mengalir. Pipinya perih, hatinya sakit, dan seluruh tubuhnya gemetar karena takut, karena terhina. Dia tidak menyangka akan mengalami pemandangan yang begitu mengerikan. Segalanya terjadi begitu cepat, begitu kejam. Dia menoleh ke arah dia masih berdiri di sana dengan senyum sinis, seolah menikmati penderitaan Citra. Tatapan itu, senyum itu, membuat Citra merasa sangat jijik. Pergi, pergi dari rumahku, teriak Ibu Ratih lagi, mendorong Citra keluar dari kamar. Citra berjalan terhuyung-huyung, kantong pakaiannya tergeletak di lantai. Dia merasakan sakit dan penghinaan yang luar biasa. Semua pengorbanannya selama ini diinjak-injak tanpa ampun. Dia diusir dari rumah, tidak punya tempat tujuan, tidak ada siapapun yang bisa diandalkan saat ini, selain dirinya sendiri. Itu adalah malam yang mengerikan, sebuah hukuman kejam yang dijatuhkan tanpa pengadilan. Setelah berhari-hari dinas di luar kota, Bima kembali dengan perasaan gembira ingin bertemu istrinya. Dia telah menelepon Citra berkali-kali tetapi tidak berhasil. Hatinya sedikit cemas. Begitu sampai di gerbang, dia sudah merasakan suasana di rumah aneh, lebih sepi dari biasanya. Dia masuk ke rumah, melihat ibu dan dia sedang duduk di ruang tamu, tetapi tidak melihat sosok Citra dimanapun. Bu, aku pulang, sapa Bima, matanya mencari-cari istrinya. Citra di mana, Bu? Kenapa aku telepon tidak bisa? Ibu Ratih melihat putranya pulang dengan gembira. Tetapi ketika Bima menanyakan tentang Citra, wajahnya tiba-tiba muram, sedikit bingung. Dia yang duduk di sebelahnya dengan cepat angkat bicara dengan wajah pura-pura menyedihkan. Mas Bima sudah pulang? Capek ya? Dinas? Oh, Mbak Citra. Mbak Citra tidak ada di sini. Dia berkata dengan nada polos tetapi sengaja menekankan bahwa Citra tidak ada di rumah, seolah ingin memancing pembicaraan. Bima mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada di sini maksudnya bagaimana? Bu, Citra pergi kemana? Kenapa aku telepon tidak bisa? Ibu Ratih akhirnya angkat bicara, suaranya sedikit ketus. Dia pergi kemana terserah dia. Kamu tanya buat apa? Ibu tidak tahu. Dia melihat Bima cemas, berpikir ini adalah kesempatannya untuk mencari muka. Dia terus menuangkan minyak ke dalam api, entah sengaja atau tidak, hanya dia yang tahu. Sudahlah, Tante, Mas Bima baru pulang, jangan buat dia sedih. Mbak Citra. Mungkin dia ingin menciptakan kesan tentang penderitaan Citra atau ingin Bima kasihan, tetapi tanpa sengaja ia membocorkan seluruh kebenaran pahit. Bima seperti disambar petir, dia membeku, matanya terbelalak menatap dia lalu menoleh ke ibunya. Apa? Ibu. Ibu menampar Citra dan mengusirnya? Suara Bima bergetar karena marah, sangat kecewa. Dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Citra, istrinya yang baik dan sabar, ditampar dan diusir dari rumah oleh ibunya sendiri saat dia tidak ada. Dia tahu ibunya tidak menyukai Citra, tetapi dia tidak pernah berpikir ibunya bisa bertindak sejauh itu. Ibu, apa yang ibu lakukan? Geram Bima, rasa sakit dan amarah meledak dalam dirinya. Aku sudah bilang berapa kali, ibu salah paham padanya. Ibu tahu apa yang sudah dia alami? Dia merasa seluruh hatinya seperti terkoyak. Kekecewaan pada ibu yang selalu dihormatinya, bercampur dengan kekhawatiran yang luar biasa pada Citra membuatnya hampir kehilangan kendali. Ibu Ratih saat itu baru benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka dia akan membocorkan hal itu. Wajahnya pucat. Dia tergagap, Bima nak, jangan dengarkan omongan anak ini. Dia itu keras kepala,
tidak mau dengar kata ibu. Dia mencoba membela tindakannya, tetapi suaranya sudah melemah. Bima tidak menerima penjelasan itu. Dia mendekati ibunya, tatapannya penuh celaan dan kesakitan. Bu, sejak menikah dengannya, ibu sering memarahinya, mempersulitnya, bahkan memfitnahnya mencuri uang. Tapi dia tidak pernah sekalipun membenci ibu, tidak pernah mengadu padaku, bahkan tetap berbakti pada ibu. Dia khawatir pada nenek. Dia merawat keluarga ini dengan sepenuh hati. Dia menatap lurus ke mata ibunya, suaranya menjadi dalam tetapi tetap mantap. Ibu tahu tidak? Bahkan saat ibu terus mempersulitnya, dia tetap khawatir pada ibu. Ibu ingat penyakit kaki ibu. Citra diam-diam mencari tahu, membeli suplemen tulang, menyuruhku membawakannya untuk ibu. Dia bahkan takut ibu menolak, jadi dia tidak berani memberikannya langsung, harus lewat aku. Dia lebih khawatir pada kesehatan ibu daripada dirinya sendiri, tapi ibu tega menampar dan mengusirnya. Kata-kata Bima seperti pisau yang menusuk langsung ke jantung Ibu Ratih. Dia tertegun. Matanya terbelalak menatap putranya dengan wajah penuh penyesalan dan keterkejutan. Dia tidak tahu sama sekali tentang Citra yang diam-diam membelikannya obat, yang khawatir dengan penyakit kakinya. Kata-kata Bima telah membongkar semua kesalahpahaman dan prasangka butanya, rasa bersalah yang berat menekan hatinya. Dia mulai menyadari dia salah, benar-benar salah. Bima menghela napas, kekecewaan meluap. Citra begitu baik, begitu sabar. Ibu pikir dia melakukan kesalahan apa, sampai ibu memperlakukannya seperti itu? Bagaimana aku bisa punya muka untuk bertemu Citra lagi? Ibu Ratih menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata putranya. Di dalam hatinya ada penyesalan yang terlambat, tetapi harga diri sebagai seorang ibu, seorang yang lebih tua di rumah, masih tidak memungkinkannya untuk dengan mudah mengakui kesalahannya. Dia keras kepala tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi wajahnya sudah menunjukkan penderitaan dan kebingungan. Bima menatap ibunya lalu berbalik pergi. Di dalam hatinya hanya tersisa penderitaan, kemarahan, dan kekhawatiran yang tak terbatas pada Citra. Dia tahu dia harus menemukan istrinya, harus membawanya pulang, dan dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Setelah malam yang mengerikan diusir dari rumah oleh ibu mertuanya, Citra berjalan tanpa tujuan di malam yang gelap, hatinya hancur. Untungnya, ia ditampung sementara oleh seorang teman lama dan kemudian berhasil menghubungi Bima. Seketika itu juga, Bima meninggalkan semua pekerjaannya di proyek, bergegas pulang untuk mencari istrinya. Dia menemukan Citra dalam keadaan sangat lemah, dan memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah orang tuanya agar bisa beristirahat dan memulihkan diri. Ketika Bima membawa Citra pulang ke rumah kecil yang familiar, Pak Suryo, ayah kandung Citra, sangat terkejut melihat wajah putrinya bengkak, matanya bengkak, dan penampilannya sangat lesu. Pak Suryo segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bima dengan wajah penuh penyesalan dan rasa bersalah tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Pak Suryo menatap Bima, suaranya bergetar karena marah. Bima katakan pada ayah, "Apa benar ibumu memukul Citra? Kenapa kamu tidak bilang pada ayah? Ayah sudah mempercayakan putri ayah padamu, tapi kamu membiarkannya menderita seperti ini?" Pak Suryo menoleh ke arah Citra, tatapannya penuh iba. "Dan kamu juga, Citra. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa pada ayah? Kamu menanggungnya sendirian. Kenapa?" Citra menundukkan kepalanya, air mata kembali mengalir. Dia tahu ayahnya sangat marah dan sakit hati. "Ayah, maafkan aku," katanya lirih, suaranya tercekat. Dia tidak tahu harus menjelaskan bagaimana, dia hanya ingin semuanya baik-baik saja. Pak Suryo yang biasanya adalah ayah yang lembut tetapi sangat menyayangi putrinya, saat itu sangat marah. Dia tidak bisa menerima putrinya diperlakukan dengan begitu kejam. Dia menatap Bima, tatapannya tegas. "Tidak boleh, ayah tidak akan membiarkan Citra kembali ke rumah itu lagi. Dia sudah terlalu banyak menderita. Biarkan dia tinggal di sini bersama ayah dan ibu. Ayah tidak mau dia menderita lagi." Kata-katanya seperti perintah yang tidak bisa dibantah. Dia hanya ingin melindungi putrinya dari penderitaan yang sedang dihadapinya. Bima berdiri di sana, wajahnya pucat, penuh penyesalan dan rasa bersalah.
Dia tahu ibunya salah, dan dia tidak bisa membenarkan tindakannya. Dia menatap Citra, lalu menatap ayah mertuanya, suaranya penuh permohonan. Ayah, saya tahu kesalahan ibu saya. Saya mohon ayah berikan Citra kesempatan lagi. Saya tidak akan membiarkan Citra menderita lagi. Dia merasa tidak berdaya, kasihan pada istrinya sekaligus tidak tahu harus berbuat apa dengan ibunya. Tetapi Citra, meskipun sedang sakit fisik dan batin, menunjukkan ketenangan yang aneh. Dia dengan lembut menggenggam tangan ayahnya, menatapnya dengan tatapan penuh ketegasan. Ayah, jangan marah lagi. Aku tahu ibu mertuaku salah paham. Mungkin karena dia mengatakan sesuatu yang tidak benar, makanya ibu seperti itu. Aku tidak ingin karena masalah ini, keluarga kita jadi semakin tidak rukun. Citra melanjutkan. Suaranya meskipun lemah, mengandung keinginan kuat untuk berdamai. Lagi pula, ayah, aku tidak bisa tidak pulang. Nenek Utami, neneknya Mas Bima, beliau sedang sakit TBC parah. Aku yang membawanya berobat. Dokter bilang penyakitnya sudah stadium akhir. Beliau butuh orang untuk merawat, butuh aku di sampingnya. Aku tidak bisa meninggalkan beliau saat ini. Nenek selalu menyayangiku, membelaku sejak aku menjadi menantu. Aku tidak bisa tega meninggalkannya, ayah. Kata-kata Citra seperti secercah cahaya yang mengusir kemarahan di hati Pak Suryo. Dia menatap putrinya, melihat dengan jelas baktinya, kebaikannya, dan juga ketegarannya di matanya. Dia tahu putrinya tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan nenek Utami, keluarga suaminya, meskipun mereka telah memperlakukannya dengan buruk. Pak Suryo adalah pria yang baik hati. Dia juga memiliki belas kasihan, terutama pada orang tua. Mendengar nenek Utami sakit parah, hatinya juga menjadi sedih. Dia menatap Citra, lalu menatap Bima, menghela napas. Kemarahan di hatinya perlahan digantikan oleh rasa iba dan penerimaan. Dia mengerti bahwa Citra ingin kembali bukan karena takut, tetapi karena bakti, karena kemanusiaan. Baiklah, kata Pak Suryo. Suaranya menjadi lebih lembut, ayah mengerti. Anak ini, kamu selalu memikirkan orang lain. Karena kamu menyayangi nenek, karena kamu ingin memenuhi kewajibanmu, ayah tidak akan melarangmu lagi. Meskipun di dalam hatinya masih ada kekhawatiran dan rasa iba pada putrinya, Pak Suryo akhirnya menerima keputusan Citra untuk kembali. Dia tahu putrinya telah dewasa, memiliki pemikiran yang mendalam, dan pilihan-pilihannya sendiri. Bima menghela napas lega. Matanya menatap istrinya penuh terima kasih dan cinta. Citra pada saat itu merasakan sedikit kelegaan, tetapi juga tahu bahwa jalan di depannya masih penuh duri dan tantangan menantinya. Setelah berhari-hari penuh penderitaan dan kesalahpahaman, akhirnya Citra kembali ke rumah suaminya, bukan karena paksaan Bima, bukan juga karena ia tidak punya tempat tujuan, melainkan karena kekhawatirannya akan kesehatan nenek Utami. Kabar nenek sakit parah, menderita TBC, telah membuat Citra mengesampingkan semua kepedihan pribadinya. Dia tahu nenek adalah satu-satunya orang yang selalu menyayangi, mempercayai, dan melindunginya di rumah ini. Sekarang, nenek membutuhkannya lebih dari sebelumnya. Sejak kembali, Citra mencurahkan seluruh tenaganya untuk merawat nenek Utami. Dia tidak peduli dengan kesulitan dan kelelahan. Setiap pagi ia bangun pagi-pagi untuk merebus obat, menyuapi setiap sendok bubur, membersihkan tubuh dan mengganti pakaian nenek. Malam harinya, ia begadang untuk menjaga, mendengarkan setiap napas nenek. Dia berbisik menceritakan kisah-kisah lucu, membacakan koran untuk nenek, berusaha melakukan segalanya agar nenek merasa nyaman dan tidak kesepian. Meskipun Ibu Ratih masih bersikap dingin, bahkan terkadang menyindir, Citra mengabaikan semuanya, hanya fokus merawat nenek. Dia ingin hari-hari terakhir nenek damai dan kesehatan nenek Utami semakin menurun. Suatu sore, ketika Citra sedang duduk di samping tempat tidur menyuapi nenek, nenek Utami dengan lemah menggenggam tangan Citra, matanya menatapnya penuh kasih sayang dan sedikit penyesalan. Citra, suara nenek lemah dan parau. Nenek tahu nenek tidak akan hidup lama lagi, tapi nenek punya satu keinginan.
Citra, nenek ingin melihat anakmu dan Bima sebelum nenek meninggal. Nenek ingin menggendong Cicit, mendengar suara anak kecil di rumah ini. Itulah keinginan terakhir nenek. Kata-kata nenek Utami membuat hati Citra seperti teriris. Air matanya menetes. Dia sangat kasihan pada nenek, kasihan pada keinginan sederhana terakhir seorang lansia. Dia tahu nenek telah menunggu hari ini sangat lama, dia dan Bima juga telah berusaha, tetapi jodoh anak belum datang. Citra mengangguk, mencoba menahan isak tangis. Iya, Nek, saya janji akan berusaha. Nenek tenang saja istirahat, nenek akan segera menggendong Cicit. Dia ingin memberikan harapan pada nenek, meskipun dia tidak tahu apakah itu bisa menjadi kenyataan. Dan kemudian, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Beberapa hari setelah nenek Utami mengungkapkan keinginannya, beliau menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang dalam tidurnya. Seluruh keluarga tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Bima sangat sedih seolah kehilangan bagian penting dalam hidupnya. Ibu Ratih, meskipun selama ini agak dingin, juga tidak bisa menyembunyikan rasa dukanya. Sedangkan Citra, ia merasa hampa dan kehilangan. Satu-satunya orang yang memahami dan menyayanginya telah tiada. Dia seolah kehilangan sandaran spiritual yang kokoh. Pemakaman nenek Utami diselenggarakan dengan hikmat dan hangat. Seluruh rumah dipenuhi suasana duka. Selama hari-hari pemakaman yang sibuk itu, Citra sepertinya tidak punya waktu untuk beristirahat. Dia membantu mengurus segalanya, dari menerima tamu, menyiapkan makanan, hingga berjaga di samping jenazah nenek. Dia melakukan segalanya dengan hati-hati, teliti, sebagai ucapan selamat tinggal terakhir untuk nenek yang dicintainya. Namun, suatu malam, ketika semua orang sudah mulai beristirahat, Citra merasakan tubuhnya sedikit aneh. Dia sudah lelah dan kehabisan tenaga selama beberapa hari, tapi hari ini dia merasa sangat mual, kepalanya pusing. Dia buru-buru berlari ke kamar mandi. Setelah muntah, saat berdiri, kepalanya tiba-tiba pusing dan dia hampir jatuh pingsan. Sebuah pikiran melintas di benak Citra. Beberapa hari ini dia selalu merasa ingin makan yang asam-asam atau pusing di pagi hari, dan siklus menstruasinya juga sudah terlambat lebih dari sebulan. Dengan sedikit keraguan dan harapan tipis, Citra meminta Bima untuk membelikannya alat tes kehamilan. Bima, meskipun sedang berduka karena kehilangan nenek, melihat istrinya tidak sehat, ia juga khawatir dan menurutinya. Ketika Citra diam-diam masuk ke kamar mandi, tangannya gemetar memegang alat tes, dan kemudian dua garis merah muncul dengan jelas, tajam seperti keajaiban. Citra tertegun, dia hamil. Kebahagiaan dan haru yang tak terduga meluap di hati Citra. Di tengah kesedihan yang mendalam karena kehilangan nenek Utami, secercah harapan muncul. Sesosok makhluk kecil sedang tumbuh di dalam dirinya. Dia sangat gembira. Tetapi kemudian kegembiraan itu dengan cepat digantikan oleh rasa penyesalan yang tak terhingga. Nenek Utami tidak akan pernah tahu kabar ini. Beliau telah pergi tanpa sempat melihat Cicitnya, tanpa sempat mendengar kabar gembira ini. Air mata Citra kembali menetes. Tetapi kali ini adalah air mata yang bercampur antara kebahagiaan yang tak terbatas dan kesedihan yang tak terlukiskan. Dia hanya berharap seandainya nenek bisa tinggal lebih lama sedikit, hanya sedikit saja, agar nenek bisa tahu bahwa keinginan terakhirnya telah menjadi kenyataan. Di malam yang penuh duka itu, di tengah kesedihan seluruh keluarga, Citra diam-diam memeluk perutnya, merasakan kehidupan yang sedang tumbuh. Itu adalah awal yang baru, harapan baru, tetapi juga penyesalan yang tidak akan pernah hilang. Setelah melewati berbagai badai, akhirnya kabar gembira datang untuk Citra dan Bima. Citra hamil. Kabar itu seperti sinar matahari hangat yang mengusir sebagian kesuraman di hatinya. Bima sangat gembira, ia merawat istrinya dengan sangat telaten, mengingatkannya untuk beristirahat, tidak boleh bekerja berat. Nenek Utami juga sangat senang. Beliau menantikan cicit pertamanya. Namun, kehidupan tidak pernah semudah itu. Meskipun hamil, Citra tidak bisa berhenti bekerja di pabrik jahit. Meskipun ia telah berusaha lebih hati-hati,
Kesulitan mulai datang dari tempat kerja. Pabrik jahit baru-baru ini berganti direktur. Direktur baru ini ternyata teman dari Mbak Hesti dan Diah. Memanfaatkan hal itu, Diah dan Mbak Hesti, yang sudah lama membenci Citra, semakin memiliki kesempatan untuk menindasnya. Mereka sering menyindir, menjelek-jelekkan Citra di depan direktur baru, sengaja menciptakan situasi sulit agar ia ditegur. Tidak berhenti di situ, Diah dan Mbak Hesti bahkan lebih berani dengan memfitnah Citra mencuri desain. Mereka sengaja membuat bukti palsu, memutarbalikkan semua cerita sehingga Citra menghadapi risiko dipecat. Fitnah, tatapan curiga dari rekan kerja membuat Citra sangat lelah dan sedih. Dia sedang hamil, tubuhnya sudah lebih lemah dari biasanya, ditambah lagi harus menanggung tekanan mental yang begitu besar. Rasa takut kehilangan pekerjaan, kekhawatiran akan masa depan anaknya, terus membebani pundaknya. Bima mengetahui hal itu, ia sangat sedih dan khawatir pada istrinya. Ia telah berkali-kali menyarankan Citra untuk berhenti bekerja, tetapi Citra tidak mau sepenuhnya bergantung padanya. Dan hari yang menentukan itu pun tiba. Dalam sebuah perdebatan sengit di pabrik tentang masalah desain yang dicuri, Mbak Hesti dengan hasutan Diah sengaja mencari gara-gara dengan Citra. Di tengah ketegangan, Mbak Hesti mengangkat tangannya dan mendorong Citra dengan keras. Meskipun ia tidak sengaja mendorong terlalu keras, tetapi dengan kondisi kehamilan Citra, dorongan itu membuatnya kehilangan keseimbangan. Citra terhuyung-huyung, ia jatuh tersungkur di lantai pabrik. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba datang, begitu hebat hingga Citra tidak bisa bernapas. Dia memegangi perutnya, wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran. Dia merasakan aliran air hangat keluar dari bagian bawah tubuhnya. Anakku, anakku. Bisiknya, di kepalanya hanya ada rasa takut yang luar biasa. Semua orang di pabrik panik, segera membawa Citra ke rumah sakit. Kabar Citra jatuh dan melahirkan prematur dengan cepat sampai ke telinga keluarga Ibu Ratih. Ketika mendengar Bima memberitahu kabar itu, ia juga panik dan berlari ke rumah sakit. Saat menunggu di luar ruang gawat darurat, melihat Citra terbaring di brangkar, wajahnya kesakitan, darah berceceran di spray, Ibu Ratih tiba-tiba terguncang. Gambaran itu, rasa sakit itu, tiba-tiba membuatnya teringat pada dirinya sendiri puluhan tahun yang lalu, ketika ia juga harus berbaring di meja persalinan menahan rasa sakit yang luar biasa untuk melahirkan Bima. Ibu Ratih seolah ditarik kembali ke masa lalu. Ia teringat perasaan sakit yang luar biasa saat melahirkan, teringat momen kebahagiaan yang meluap saat pertama kali memeluk putra kecilnya. Ia teringat keinginan-keinginan sederhana tentang sebuah keluarga yang harmonis, tentang anak-anak, kuku-kuku. Semua kepicikan, semua prasangka, semua kebencian yang telah ia pendam selama ini tiba-tiba lenyap. Ia menyadari Citra juga seorang wanita, juga sedang menahan rasa sakit seperti yang pernah ia alami, dan demi cucunya, darah daging keluarganya. Rasa takut yang besar menyelimutinya, takut kehilangan cucunya, takut kehilangan Citra. Bima yang berdiri di samping ibunya juga sangat sedih dan khawatir pada istri dan anaknya. Setelah berjam-jam menunggu dengan tegang, suara tangisan bayi yang melengking terdengar, memecah keheningan koridor rumah sakit. Seorang perawat menggendong seorang bayi perempuan merah yang sangat kecil. Bayi perempuan, ibu dan anak selamat, kata perawat itu. Bima segera berlari mendekat, air matanya menetes karena bahagia dan lega. Ibu Ratih berdiri tertegun. Ia tidak peduli lagi itu bayi laki-laki atau perempuan. Perasaan menyesal, takut, lalu meledak dalam kebahagiaan tiba-tiba meluap di hatinya. Ia dengan lembut mendekat, dengan ragu-ragu menerima cucu kecilnya dari tangan perawat, melihat makhluk kecil yang terbaring nyaman di pelukannya. Dengan mata terpejam, wajah yang cantik, gelombang emosi yang kuat mengalir di tubuh Ibu Ratih. Rasa cinta yang tak terbatas bangkit, menghapus semua prasangka, semua kebencian selama ini. Sudah lahir, bagus, kata Ibu Ratih, suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Cucu perempuan atau laki-laki sama saja, sama-sama baik. Ia memeluk erat cucunya, tidak mau melepaskannya. Air mata penyesalan mulai mengalir di pipinya. Ia menyesal atas apa yang telah ia lakukan pada Citra,
menyesal telah menyebabkan begitu banyak penderitaan pada menantunya yang berbakti ini. Ia menyadari cucu kecil ini adalah ikatan terkuat, jembatan yang membantunya melihat kembali segalanya. Ia menerima cucunya dan bersamaan dengan itu, menerima dan menyayangi Citra, orang yang telah memberinya kebahagiaan yang tak terbatas ini. Pada saat itu, Ibu Ratih tahu ia telah berubah. Sebuah perubahan yang mendalam dari lubuk hatinya. Setelah berhari-hari penuh ketegangan dan penderitaan yang harus ditanggung Citra, akhirnya cahaya kebenaran mulai terungkap. Bima, dengan tekadnya, tidak henti-hentinya menyelidiki, mengklarifikasi insiden palsu di perusahaan tempat Citra difitnah. Dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengumpulkan bukti, berbicara dengan setiap orang. Dan akhirnya, kebenaran pun terungkap. Mbak Hesti, pekerja yang terlibat langsung dalam insiden itu, di bawah tekanan hati nurani dan bukti yang tak terbantahkan, harus mengakui segalanya. Dia dengan gemetar menceritakan bahwa semua itu adalah ulah dan rekayasa dia. Dia telah menjanjikan sejumlah besar uang dan posisi pekerjaan yang lebih baik jika ia mau menuruti perintahnya, melimpahkan semua kesalahan pada Citra. Pengakuan Mbak Hesti seperti pisau yang menusuk langsung ke dalam konspirasi licik dia, membongkar semua kepalsuan dan kejahatannya. Ketika semua bukti sudah jelas dan tak terbantahkan, Bima tidak menunda-nunda. Dia segera melaporkan seluruh kejadian kepada keluarganya, terutama kepada ibunya, Ibu Ratih. Saat itu, Ibu Ratih sudah benar-benar sadar. Kemarahan karena ditipu, karena telah salah paham pada menantunya selama ini, bercampur dengan rasa malu dan penyesalan yang luar biasa telah menyadarkannya. Dia tahu sudah saatnya untuk menuntut keadilan bagi Citra, dan juga untuk mengakhiri utang budi yang telah menjadi beban ini. Itu adalah sore yang sangat tegang. Ibu Ratih dan Bima, bersama dengan beberapa kerabat yang menyaksikan kejadian itu, langsung mendatangi rumah dia. Baik dia maupun orang tuanya sangat terkejut melihat Ibu Ratih muncul dengan wajah yang begitu tegas dan marah. Ibu Ratih tidak berbasa-basi. Dia dengan terus terang membongkar semua konspirasi, semua tindakan jahat dia. Kejadian ini, anggap saja keluarga kami sudah melunasi semua utang budi pada kalian, kata Ibu Ratih. Suaranya yang tegas menggema di seluruh rumah. Saya dulu berpikir dia adalah gadis yang baik, anugerah bagi keluarga saya. Tapi saya salah, ternyata dia adalah ular berbisa, sudah berkali-kali mencelakai menantu saya, memfitnahnya. Mulai sekarang, kami tidak akan mengganggu keluarga kalian lagi, dan kami juga berharap kalian tidak akan pernah mengganggu keluarga kami lagi. Ibu Ratih dengan tegas menyatakan pemutusan total hubungan utang budi yang selama ini menghantuinya untuk menuntut keadilan bagi Citra. Orang tua dia mendengar semuanya dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka tertegun dan terkejut dengan kebenaran mengerikan tentang putri mereka. Merasa sangat malu dan terhina. Mereka tidak punya kata-kata untuk membela diri. Di depan Ibu Ratih dan Bima, orang tua dia dengan marah menghukumnya dengan kata-kata kasar dan tamparan keras. Dia menangis memohon, tetapi semua kata-katanya saat ini menjadi tidak berarti. Setelah kejadian itu, kebenaran dengan cepat menyebar. Mbak Hesti, dengan penyesalan yang mendalam, datang ke rumah Citra untuk meminta maaf. Dia berlutut, menangis memohon pengampunan, berharap Citra mau memaafkan kesalahannya. Citra, dengan hati yang lapang, menerima permintaan maaf Mbak Hesti. Karena ia mengerti bahwa Mbak Hesti juga hanya korban yang dimanfaatkan. Adapun dia, ia harus menerima hukuman yang lebih berat daripada hukuman dari keluarganya, yaitu penghakiman dan penghinaan dari masyarakat. Tidak hanya kehilangan pekerjaan, reputasinya hancur, tetapi setiap kali dia berada di tempat umum, ia dilempari telur, sayuran busuk oleh mantan rekan kerja, orang-orang yang pernah menjadi temannya. Mereka menghinanya, menyebutnya ular berbisa, orang yang mencelakai orang lain. Dia harus menanggung penghinaan yang luar biasa, hidup dalam pengasingan, dan boikot dari masyarakat, harus membayar mahal atas kejahatan yang telah ia lakukan. Setelah semua badai itu, kehidupan Citra akhirnya menemukan kedamaian. Dia mendapatkan pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuan dan hasratnya, tidak lagi harus menanggung tekanan dari lingkungan kerja yang lama.
Keluarga Bima kini hidup dalam kebahagiaan yang utuh. Ibu Ratih telah berubah total. Dari seorang ibu mertua yang keras dan keras kepala, kini ia menjadi ibu yang lembut, menyayangi menantu dan cucunya dengan sepenuh hati. Dia menyadari semua kesalahannya dan menebusnya dengan cinta yang tulus. Setiap hari ia dengan ramah menanyakan kabar Citra, merawat cucunya, Bintang, dengan sangat telaten. Dia sering memeluk Citra, berbisik, "Ibu minta maaf, Nak Citra, ibu salah. Terima kasih kamu telah tegar, telah tinggal bersama keluarga ini." Citra dengan air mata bahagia menjawab. Bima suatu malam yang damai berkata, "Sayang, akhirnya ibu menyayangimu." Bima menatap istri dan ibunya, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Dia tahu jalan yang mereka lalui tidak mudah, tetapi ketegaran dan kebaikan hati Citra telah meluluhkan semua kebencian, semua kesalahpahaman. Dan saya, sebagai narator, ingin menyampaikan pesan kepada Anda. Kebahagiaan keluarga bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Dibutuhkan pengertian, cinta, dan terutama kesabaran dari setiap anggota. Badai akan berlalu, tetapi cinta yang tulus adalah ikatan yang paling kuat. Tidak ada yang bisa menghancurkan keluarga yang kuat dari dalam. Jika semua anggota keluarga tahu cara mencintai, mengampuni, dan saling percaya. Setelah melewati berbagai badai, fitnah, dan penghinaan, akhirnya secercah sinar hangat menyinari kehidupan Citra. Kelahiran bayi perempuan kecil yang menggemaskan tidak hanya membawa kebahagiaan yang tak terbatas bagi Bima dan Citra, tetapi juga menjadi keajaiban, sebuah katalisator kuat yang meluluhkan hati dingin Ibu Ratih. Dari seorang ibu mertua yang keras dan penuh prasangka, ia tersadar. Rasa sakit fisik Citra saat melahirkan prematur, gambaran lemah cucu kecilnya telah mengingatkannya pada naluri sebagai seorang ibu, seorang nenek. Penyesalan dan cinta tanpa syarat pada cucunya telah membantunya melihat dengan jelas kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat pada Citra. Ibu Ratih kini bukan lagi wanita yang keras dan dingin. Dia telah belajar cara mencintai, menerima, dan menghargai nilai-nilai kekeluargaan. Dia menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada prasangka, gosip, atau utang budi di masa lalu, melainkan pada pengertian, pengampunan, dan cinta yang tulus. Dia dan konspirasi liciknya akhirnya terbongkar, dan ia harus membayar mahal atas tindakan salahnya. Citra, menantu yang tegar, setelah melewati semua cobaan, akhirnya menemukan kebahagiaan yang utuh. Dia tidak hanya memiliki suami yang mencintai dan memahaminya, tetapi juga seorang ibu mertua yang telah menyesal, dan seorang putri kecil yang merupakan buah dari cinta dan pengorbanan. Kisah Citra adalah bukti nyata kekuatan kesabaran, pengampunan, dan cinta. Sekalipun hidup ini sulit, selama kita tetap percaya pada diri sendiri dan pada hal-hal baik, kebahagiaan pada akhirnya akan tersenyum.